Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar wal iyad billah. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, Bapak dan Ibu sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yang semoga kita semua di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga itu adalah kalimat yang tak pernah sunyi dari lisan kita sebagai wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pun luar biasa sayangnya kepada kita, yang tak pernah jeda sedetik pun dalam mencurahkan karunia-Nya kepada kita semua. Maka alangkah indahnya kita iringi dengan syukur kepada Allah. Juga kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga salawat beserta salam semoga senantiasa ringan untuk kita ucapkan pula, dan semoga selalu Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita, yaitu mengenal orang-orang yang mulia yang berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat spesial, yang takkan ada satu manusia pun bisa menyamai mereka setelahnya, enggak ada. Sebaik apapun orang-orang, takkan pernah bisa menyamai kebaikan mereka. Sedermawan apapun seseorang di masa sekarang ini, luar biasa infaknya mereka, takkan bisa menyamai infaknya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jugalah yang pernah diucapkan oleh Hakim Ibnu Hazm, bahwa beliau sendiri, padahal dia sendiri adalah sahabat Rasulullah, namun beliau masuk Islam tatkala Rasulullah telah berdakwah selama 21 tahun lebih kurang, baru dia masuk Islam. Pun dia sendiri merasakan dan mengetahui, menyadari bahwa infak dia tak sama dengan infaknya orang-orang yang duluan masuk Islam. Maka orang-orang yang berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang-orang yang sangat spesial. Jadi Allah sendiri yang menegaskan itu. Tatkala Allah sampaikan kepada kita radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka, dan hanya mereka lah yang mendapatkan anugerah keridhaan Allah yang telah Allah jelaskan di dunia ini, hanya mereka. Setelah itu enggak ada. Maka sebaik apapun kita sekarang ini, belum tentu kita memperoleh status ini. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, maka semoga tatkala kita membuka lembaran bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang diridhai Allah ini, semoga ini menjadi inspirasi, menjadi panutan untuk kita semua, menjadi tauladan. Dan malam hari ini kita sampai ke seorang sahabat Nabi yang sangat istimewa, yang bahkan beliau disebut dengan sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibahasakan sekarang nih Pak, ini adalah sahabat yang masuk kategori intelijennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intelnya Rasulullah. Dan sahabat ini tak lain adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Rasulullah dan spesialisnya adalah dalam hal memata-matai. Nanti kita akan sampai bagaimana pernah penugasan-penugasan yang diberikan oleh Rasulullah dalam hal memata-matai dan bagaimana kecerdasannya radhiyallahu anhu. Seperti biasa diawali dengan kata mutiara,
dan kata mutiara ini dipetik dari ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma haddatsakum Hudzaifah fasaddiquhu." Apa yang telah diceritakan kepada kalian oleh Hudzaifah, maka kalian percayailah. "Wa ma aqra'akum Abdullah bin Mas'ud faqra'uhu." Lalu apa yang dibacakan kepada kalian dari Al-Qur'an oleh Abdullah bin Mas'ud, maka silakan kalian bacalah seperti itu. Jadi di sini penggalan hadis ini Rasulullah memberikan rekomendasi kedua orang sahabat. Yang satu kalau beritanya datang dari Abu Hudzaifah maka benarkan. Yang satu lagi kalau Al-Quran tadi diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud maka bacalah seperti itu, maka hafallah seperti itu. Dan ini sudah berlalu pembahasan tentang Abdullah bin Mas'ud, bahwa beliau adalah sahabat Rasulullah yang paling dalam pengetahuannya seputaran Al-Quranul Karim. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sendiri sempat marah ketika ada yang melapor kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, di Syam ada seorang laki-laki yang mengajarkan Al-Quran di luar kepalanya tanpa melihat kepada tulisan." Awalnya Umar yang berada di Madinah langsung emosi, marah sambil berdiri, memerah wajah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah orang yang akan merusak agama ini. Jadi Umar luar biasa jauhnya pandangannya, ilmunya, ketajamannya dalam memandang sesuatu dengan basirahnya. Umar paham kalau ada yang seperti ini, maka inilah yang akan merusak agama. Maka Bapak dan Ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga haruslah kita gunakan kacamata seperti yang digunakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwa bila ada seseorang yang mengajarkan agama ini tidak sesuai dengan referensinya, tidak sesuai dengan panduannya, tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis, maka Bapak dan Ibu, ini adalah pengajaran-pengajaran yang memiliki potensi menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diantisipasi oleh Umar bin Khattab. Bisa ada orang seperti ini mengajarkan Al-Quran, luar biasa orang ini. Lalu laki-laki tadi menjelaskan lagi. Ketika Umar bertanya, siapa laki-laki itu yang mengajarkan Al-Quran tanpa melihat kepada tulisan? Laki-laki itu menjawab, beliau adalah Abdullah bin Mas'ud. Langsung Umar pun terduduk, sambil mereda amarahnya, hilanglah merah wajahnya tadi. Lalu Umar pun menyampaikan bahwasanya demi Allah, di atas muka bumi ini beliaulah yang paling layak untuk melakukan, mengajarkan hal seperti itu. Jadi ternyata itu pula yang direkomendasi oleh Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh Hudzaifah, percayailah, dan apa yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud kepada kalian, maka bacalah seperti itu. Baik, kita kembali kepada Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman pernah dikatakan oleh Rasulullah kepadanya, "In syi'ta kunta minal muhajirin wa in syi'ta kunta minal ansar, faqtar ahabbal amrayni ila nafsika." Nanti kita akan sampai ini tentang isyarat hadis Rasulullah ini. Kalau kamu mau wahai Hudzaifah, kamu boleh termasuk kategori muhajirin. Dan kalau kamu mau, kamu juga boleh termasuk golongan ansor. Silakan kamu pilih dua kebaikan tadi. Yang mana yang kamu pilih, yang kamu sukai. Jadi Bapak dan Ibu, di dalam sejarah Islam ada dua kelompok sahabat Nabi yang dua-duanya ini istimewa. Muhajirin adalah penduduk Mekah yang ikut bersama Rasulullah melakukan hijrah. Ya. Kemudian Ansar adalah penduduk Madinah. Dua-duanya adalah orang-orang yang mulia. Nah, sekarang ternyata Hudzaifah bin Yaman, dia boleh termasuk ke dalam kedua kategori ini. Boleh jadi muhajirin atau ansar. Terjadi kembali kepada engkau. Seperti itulah isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dan Ibu dan Allah, apa penyebabnya Hudzaifah bin Yaman diberikan pilihan oleh Rasulullah, boleh masuk muhajirin kah dia, boleh masuk ansar? Penyebabnya adalah karena dulu, kembali kepada ayahnya. Ceritanya agak flashback ke belakang. Jadi ayahnya Hudzaifah bin Yaman, berarti ayahnya adalah Yaman, nama orang, nama ayahnya. Jadi ayahnya ini yaitu Yaman, dulu pernah beliau melakukan sesuatu di Mekah. Aslinya adalah orang Mekah, aslinya adalah penduduk Mekah. Lalu suatu hari terlibatlah cekcok antara dia dengan seorang laki-laki di Mekah tadi. Asaba daman fi qaumihi. Lalu tiba-tiba Yaman ini pun
beliau menumpahkan darah laki-laki tadi. Istilah lain, membunuh laki-laki tadi. Ini sesama penduduk Mekah ini. Lalu hal pun semakin kuat, kasus pun semakin besar seperti itu, sehingga Yaman tadi pun akhirnya pindah dari Mekah, lalu hiduplah di Yathrib yang sekarang disebut dengan Madinah. Jadi Yaman aslinya adalah orang Mekah, lalu pindah ke Madinah. Nah, ketika di Madinah tadi, disitulah lahirnya anaknya tadi Hudzaifah. Jadi itulah isyarat dari Rasulullah bahwa Hudzaifah dia bisa dua-dua, masuk kategori dua-dua. Dia lahir di Madinah, berarti dia identitasnya adalah orang Madinah. Tapi satu sisi lagi, nanti dia adalah orang Mekah dan dia akan kembali ke Mekah, nanti kita akan sampai ke sana. Nah, Bapak dan Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, lalu itulah awal mulanya kenapa Hudzaifah memperoleh dua pilihan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hudzaifah dengan ayahnya tumbuh di Madinah. Kesehariannya di Madinah. Sampailah cahaya Islam muncul di Mekah. Yaitu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah angkat menjadi nabi dan rasul. Allah angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Menjadi nabi dan rasul itu adalah di Mekah. Nah, sampai di sini. Jadi Bapak dan Ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mendapatkan wahyu di gua. Kemudian pulang, lalu mendapat respon yang indah dari ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Jadi peristiwa turun wahyu ini adalah peristiwa yang menarik. Kalau kita membuka lembaran sirah, gambaran sejarah hidupnya Khadijah pula. Ya, kalau kita tuh Pak, suami pulang keluar lalu pulang tiba-tiba menggigil, nah itu diomeli itu sama ibu-ibu tuh. Karena dia bilang tadi, apa keluar juga abang nih. Nah kan. Nah. Tapi Khadijah tak seperti itu. Diberikan semangat motivasi oleh Khadijah, lalu dibawalah Rasulullah menuju sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Lalu begitu mendengar berita dari Rasulullah, Waraqah bin Naufal pun mengucapkan, "Lau kuntu hayyan idz akhrajaka qaumuka lanasartuka nasran mu'azzara." Seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengusir engkau, wahai Muhammad, niscaya aku akan bantu tolong engkau dengan pertolongan yang maksimal yang bisa aku gunakan, dengan pertolongan sebesarnya. Maka Rasulullah pun langsung kaget, awa mukhrijihum, karena ketika itu Rasulullah gelarnya adalah Al-Amin, orang yang terpercaya. Maka Rasulullah kaget, apakah kaumku akan mengusirku? Padahal gelarnya adalah Al-Amin. Dijawab lagi oleh Waraqah bin Naufal, ma min nabiyyin ya'ti bimisli ma ji'ta bihi illa akhrajahu qaumuhu. Tidak ada satu nabi pun yang membawa yang sebagaimana kamu bawa, melainkan pasti diusir oleh kaumnya. Nabi Nuh diusir, Nabi Ibrahim diusir, Nabi Yahya, Allahu Akbar, sampai meninggal dunia, syahid. Nabi Zakaria ayahnya terusir, Nabi Isa dikejar. Maka Nabi Muhammad pun itulah yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal. Semua yang membawa seperti yang kau bawa wahai Muhammad akan diusir oleh kaumnya. Itu yang telah terjadi. Maka Bapak dan Ibu, inilah selalu dinasihati oleh para ulama bahwa kita tatkala kita berada di atas jalan Rasulullah, petunjuk Rasulullah, maka kita harus sabar karena kita akan menerima apa yang dulu pernah diterima oleh Rasulullah. Harus sabar. Jadi ketika ibu-ibu baru mulai berjilbab, jilbab dalam, solehah ya katanya, baru dibilang solehah. Lalu mundur lagi, hilang jilbabnya, Allahu Akbar. Kita pun juga demikian. Sudah mengaji, lalu celana pun mulai kita potong. Kita ingin mengikuti petunjuk Rasulullah, celana tidak menjulur di bawah mata kaki. Lalu apa kata orang sebelah, teman-teman kita? Di mana banjir kan? Masuk itu.
Kalau kami dulu disebut dengan KUPJ gitu ya, kumpulan Ustadz panjang jenggot ya. Mundur seperti itu. Maka Bapak dan Ibu, disinilah nasihat para ulama, sabarlah. Karena kita yang mengikuti petunjuk Rasulullah, maka kita akan memperoleh apa yang dulu diperoleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah kaget, Rasulullah akan diusir. Maka sampai di sini para ulama dalam pembahasan yang agak halus sedikit, maka di sini sebagian ulama menyampaikan bahwa Waraqah bin Naufal, beliaulah orang yang pertama masuk Islam. Karena beliau begitu mendengar yang terjadi pada Rasulullah, dia langsung percaya. Dialah oleh sebagian ulama dikatakan sebagai orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, namun secara dakwah, ini kan secara mempercayai Rasul, tapi secara dakwah tatkala Rasul telah berdakwah, maka yang paling pertama adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan seterusnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali lagi ke Hudzaifah bin Yaman. Tatkala Rasulullah telah diangkat oleh Allah Azza wa Jalla menjadi Rasul, telah turun wahyu Allah Azza wa Jalla, maka ayahnya Hudzaifah tadi, yaitu Yaman, bersama dengan beberapa orang Yasrib, mereka pun berangkat ke Mekah, termasuk membawa Hudzaifah. Lalu mereka pun berangkat ke Mekah. Begitu sampai ke Mekah, mereka pun mengucapkan 2 kalimat syahadat, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hudzaifah bin Yaman darahnya darah Mekah, lalu dia tinggal tumbuh di Madinah, lalu dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ayahnya di Mekah, muslim dia di Mekah, menjadi sahabat Rasulullah di Mekah, lalu menetap di sana. Di sanalah beliau menetap. Sampailah akhirnya suatu hari beliau pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amuhajirun ana am ansariyun ya Rasulullah?" Aku ini wahai Rasulullah masuk kategori muhajir kah atau masuk kategori ansar wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah sebagaimana di awal kita bahas tadi, sesungguhnya kalau kamu mau wahai Hudzaifah, kamu bisa masuk kategori muhajirin, dan kalau kamu mau, kamu juga bisa masuk kategori ansar. Silahkan engkau pilih apa yang kamu senangi. Lalu ternyata pilihan Hudzaifah, ternyata bal ana ansari ya Rasulullah. Kalau begitu, aku masuk kategori ansari wahai Rasulullah. Jadi itu pilihan Hudzaifah bin Yaman. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka Hudzaifah bin Yaman, beginilah beliau memperlakukan sosok seseorang yang memiliki petunjuk luar biasa dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau seperti inilah sebagaimana umumnya para sahabat Nabi, lazamahu mulazamatal aini li ukhtiha, yaitu mereka selalu dekat, nempel, selalu beriringan, mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan sebelah mata dengan sebelahnya lagi, terus beriringan. Maka Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, bukankah seluruh sahabat yang kita bahas, yang telah kita bahas satu persatu sirahnya, sejarahnya, mereka seperti ini semuanya, Pak? Bahwa mereka begitu masuk Islam, maka mereka terus berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak dan Ibu, ini adalah perilaku, ini adalah aktivitas orang-orang yang diridhai Allah. Maka ini pelajaran untuk kita, Pak, bahwa kita jangan pula jauh-jauh dari orang-orang yang membawa petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan ilmu ini sebagai warisannya. Rasulullah tak meninggalkan warisan itu dalam bentuk harta, dirham, enggak ada. Tapi Rasulullah menitipkan ilmu, yaitu Al-Quran dan Sunnah ini. Maka siapa yang mengikuti, mengambil ini, inilah pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak dan Ibu, bila kita menemui orang-orang yang memegang warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka dampingi selalu. Jangan jauh-jauh. Bila ada ustaz yang mengajarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, dampingi, Pak. Jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh, terus dampingi. Bila ada sesuatu bertanya, bila ada sesuatu bertanya. Ini dilakukan oleh para sahabat Nabi.
Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita mohon maaf terbawa oleh ego, terbawa oleh perasaan dan lain sebagainya, sehingga kita udahlah jaga jarak dengan ustaz. Sesekali aja bila ada kasus, jangan Pak. Ditambah lagi kita ini almar'u ala dini khalilihi, setiap seseorang itu agamanya sama dengan karib dekatnya. Seperti apa kita Pak? Maka Rasulullah gambarkan bahwasanya seseorang tadi bertemannya itu persis dia, kalau dia berteman dengan orang yang saleh, maka dia seperti berteman dengan seorang penjual parfum. Kalau dia tak dapat parfumnya, maka dia dapat harumnya. Dia tak bisa beli parfum itu, tapi dia dapat harumnya karena dia berada di sekitar tadi. Sebaliknya, seseorang yang berteman, kerabatnya adalah orang yang tidak saleh, yang bermasalah, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia seolah berteman dengan pandai besi, tukang besi. Kalau dia tak kena oleh hitamnya besi tadi, maka dia terkena oleh asapnya. Maka itulah Bapak dan Ibu dimuliakan Allah. Kadang-kadang kan itu selalu terjadi itu. Kita orang baik, tengok ada orang main berjudi, lagi berjudi, nonton kita di situ, datang polsek, masuk kita tuh Pak. Aib satu keluarga kan, nauzubillah. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi seperti ini. Begitu menjumpai ada orang yang bisa menjadi panutan, pedoman, maka selalu mereka dampingi. Itu dilakukan oleh Hudzaifah bin Yaman dan sahabat-sahabat lain. Kemudian Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun kedua Hijriah meletuslah perang Badar. Ketika itu Hudzaifah bin Yaman bersama ayahnya, dia baru mau berangkat nih dari Mekah menuju Madinah, mendatangi Rasulullah, mengikuti hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi rupanya dalam perjalanannya Rasulullah sudah di Madinah dan akan tercetus perang Badar. Hudzaifah bersama ayahnya yang berangkat dari Mekah mau terlibat, mau ikut dalam perang Badar tadi, rupanya terciduk, tertangkap oleh orang-orang Mekah. Lalu dihentikanlah. Orang-orang tadi pun bertanya, "Aina taqsidun? Kalian mau kemana ini?" Lalu kami jawab, kata Hudzaifah, "Al-Madinah, kami mau ke Madinah." Lalu orang-orang Mekah tadi mengatakan, "Innakum turiduna Muhammadan?" Kalian ini mau jumpa dengan Muhammad nih kan? Mau menolong Muhammad. Kami jawab, "Tidak, yang kami inginkan adalah Madinah. Kami ingin ke Madinah." Ternyata kami tetap tidak dilepaskan. Tak dilepaskan. Lalu terakhir terjadilah perjanjian. Mereka pun memberikan syarat kepada kami bahwa kami diberikan kebebasan kalau kami bersedia mematuhi satu perjanjian. Apa itu? Allah nansura Muhammadan alaihim, bahwa kami tak boleh membantu Muhammad kalau nanti terjadi perang antara Muhammad dengan mereka. Itu pula syaratnya. Namun Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dorongan hati Hudzaifah bin Yaman yang ingin menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ayahnya, kerabat-kerabatnya, akhirnya mereka mengiyakan. Lalu begitu sampai ke Madinah, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami kabarkan kepada Rasulullah tentang perjanjian yang terjadi tadi. Lalu kami pun bertanya kepada Rasulullah, apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah terhadap janji ini? Madza nasna'u? Apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, "Nih Pak, Bu, dan inilah prinsipnya. Dan ini menjadi ciri khas seorang muslim, Pak, Bu." Apa kata Rasulullah? "Nafi bi'ahdihim wa nasta'idu alaihim billah." Kita penuhi janji kita tadi kepada mereka, dan kita pun meminta pertolongan kepada Allah untuk melawan mereka. Jadi ini ciri khas Islam nih Pak, bahwa Islam itu berpegang teguh dengan janji. Jadi jangan sampai kita sebagai orang yang mengingkar janji. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Ingkar janji itu bukan ciri khas Islam. Tapi kalau kita yang melakukan tadi, maaf, na'udzubillah, kita pula adalah seorang yang berkopiah, berjenggot, celana di atas mata kaki. Kita adalah seorang yang bercadar, lalu kita ingkar janji. Yang tercoreng bukan kitanya, sunnahnya, agama yang tercoreng. Pasal berlapis itu.
sudahlah kita menyelisihi ciri khas Islam, kita pun menodai nama Islam. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, janji ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, kata Allah Azza wa Jalla. Kalian penuhilah janji kalian. Sesungguhnya janji kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, terlebih lagi nanti tentang janji hutang. Ini paling sering. Jadi kan kita mengambil inspirasi petikan-petikan yang terjadi, yang tersirat dari peristiwa mereka ini. Janji hutang tuh Pak, Bu, kalau sudah berjanji 3 hari tunaikan. Tak dapat dipenuhi, datangi orangnya. Datangi orangnya, sampaikan. Jangan sampai menghilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna ahadakum qutila fi sabilillahi thumma hayyun thumma qutila thumma hayyun thumma qutil wa alaihi dain ma dakhala al-jannah." Seandainya salah seorang di antara kalian dia terbunuh di medan perang, matinya mati syahid. Lalu hidup lagi, mati syahid 2 kali, hidup lagi, mati lagi 3 kali mati syahidnya. Rupanya dia punya hutang, maka dia tak masuk surga. Selesaikan hutang Pak, jangan main-main. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, ternyata Hudzaifah ibnul Yaman termasuk salah seorang dari yang tidak hadir di perang Badar, karena terlibat tadi perjanjian dengan orang kafir, dan Rasulullah memerintahkan untuk menunaikan janji itu. Beginilah saking ketatnya, saking besarnya status perjanjian dalam Islam. Maka Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun seperti itu. Banyak perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, perjanjian Hudaibiyah, kemudian perjanjian Piagam Madinah dan lainnya dipegang teguh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi orang yang kokoh, komitmen, istiqomah, terpercaya dalam masalah janji. Kemudian sampai di perang Uhud. Jadi perang Badar Hudzaifah enggak hadir di sana. Kemudian terkala perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun strategi ini, Pak. Ayahnya Hudzaifah yang bernama siapa tadi? Yaman sudah tua renta. Maka ayahnya ini Yaman dengan seorang lagi temannya yang sudah tua juga yang bernama Thabit bin Waqsh ditempatkan oleh Rasulullah untuk menjaga wanita di barisan wanita di perang Uhud tadi. Jadi 2 orang tua ini yang sudah senior ditempatkan oleh Rasulullah di belakang mengawal kaum wanita. Yang lainnya berangkatlah berperang, maju di depan. Termasuklah Hudzaifah, berperang, berkecamuk luar biasa. Berjuang dengan perjuangan yang luar biasa. Di perang Uhud kita sudah tahu bahwa kaum muslimin yang bersama dengan Rasulullah di perang ini hasilnya adalah kalah. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Allah ceritakan di antara kalian ada yang menginginkan dunia. Nah, setelah itu Allah sampaikan walaqad afa'ankum, Allah telah memaafkan kalian. Jadi Bapak dan Ibu, di peristiwa Uhud itu Allah abadikan bahwa penyebab kekalahan tadi adalah karena adanya dukungan minat, kemudian ketertarikan terhadap dunia, sehingga barisan tadi pun ditinggalkan yang telah disusun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak. Jadi ini menjadi pelajaran menarik pula untuk kita. Kalau kita nanti dihadapkan dengan 2 pilihan antara dunia dan akhirat. Nah, ini dunia atau akhirat. Maka ingatlah yang terjadi di perang Uhud. Ya, ambillah yang akhirat. Wal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Hudzaifah bin Yaman berperang di depan. Lalu ayahnya Yaman tadi di belakang menjaga kaum wanita berdua dengan sahabatnya tadi. Dalam keadaan seperti itu, perang sedang berkecamuk. Lalu mereka berdua pun ngobrol berdua ini. Lalu mereka pun berbicara berdua tadi. Apa yang kita peroleh di belakang berdua ini? Kalaulah kita seperti ini juga di belakang ini, maka kita akan terus menikmati hidup yang kehidupan ini tak ubahnya seperti seekor keledai yang kehausan. Diteguk nanti hanya sebatas itulah hidup itu. Sebatas seperti seekor keledai yang meneguk minum yang kehausan tadi.
Di hidup kita ini yang sudah di usia sekarang ini, apa yang mau kita tunggu lagi seperti ini? Wa innama nahnu hamatul yaum awad. Kita ini akan mati, kita berdua ini akan mati. Kalau enggak hari ini, besok. Afala na'khudhu sayfana wa nalhaqu bi Rasulillah. Tidakkah kalau seperti ini, usia kita sudah seperti ini, kita pun akan mati, lebih baik kita ambil pedang kita dan kita dampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allallaha yarzuquna syahada ma'a nabiyyi. Semoga Allah karuniakan untuk kita syahid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berdua pun mengambil pedang. Majulah Yaman dengan sahabatnya tadi, Thabit. Maju. Thabit begitu maju, lalu disambutlah oleh orang musyrikin di medan Uhud tadi. Thabit pun meninggal dunia oleh pedangnya orang-orang musyrikin. Tapi Yaman, ayahnya Hudzaifah, berbeda keadaannya, kasusnya. Beliau begitu maju dari barisan penjagaan keamanan kaum wanita tadi, dia maju, rupanya kaum muslimin yang berada di depannya tadi, yang akan dia bantu, rupanya mereka tak kenal dengan Yaman ini. Tak kenal mereka dengan Yaman tadi. Mereka kira ini adalah barisan orang-orang musyrikin. Lalu yang terjadi setelah itu, fata'awarathu suyuful muslimin wa hum la ya'rifunahu. Lalu kaum muslimin pun menghujani Yaman tadi dengan pedang-pedang mereka. Jadi Yaman tadi pun akhirnya diserang oleh kaum muslimin. Padahal dia adalah ayahnya Hudzaifah dan dia termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang awal-awal masuk Islam. Lalu dalam keadaan seperti itu Hudzaifah pun berteriak, "Abi, abi." Fala yasma'uhu ahadun. Itu ayahku, ayahku. Dan ternyata dalam keadaan berkecamuk tadi tak ada yang dengar. Sehingga Yaman pun, ayahnya Hudzaifah, tersungkur dalam keadaan meninggal dunia oleh pedang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dan Ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal-hal yang sungguh luar biasa terjadi di tengah-tengah kaum muslimin yang berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu terlihat oleh Hudzaifah, ayahnya telah tersungkur. Ternyata Hudzaifah tadi, beginilah Pak Bu, kalau yang telah hidup tumbuh berdampingan dengan panutan yang luar biasa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampak kejadian seperti itu. Kalau kita enggak akan kita bayangkan apa yang terucap dari mulut kita. Tapi Hudzaifah kita lihat nih, dia saksikan dengan mata kepalanya ayahnya ternyata gugur oleh kaum muslimin. Maka yang terucap dari lisan Hudzaifah bin Yaman, anaknya tadi, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Semoga Allah mengampuni kalian karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah lah yang Maha Pengasih. Jadi Bapak dan Ibu maka Allah ternyata didoakan kebaikan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Selesai perang Uhud, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun begitu mendapatkan berita yang terjadi pada ayahnya Hudzaifah tadi, pada Yaman, maka Rasulullah pun berkeinginan untuk memberikan diat, denda untuk diberikan kepada Hudzaifah, denda karena telah terbunuhnya ayahnya tadi oleh kaum muslimin. Lalu Hudzaifah pun menjawab, innama huwa talibu syahadati wa qad nalaha, Allahumma syahada anni tasaddaqtu bidiyatihi alal muslimin. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku ini yang telah gugur meninggal dunia tadi, ayahku dia dalam keadaan ingin mencari-cari dan memperoleh syahadah, memperoleh syahid, dan sungguh dia telah memperolehnya wahai Rasulullah. Ya Allah, dia pun berdoa, Hudzaifah pun berdoa, ya Allah, saksikanlah bahwasanya aku bersedekah dengan uang yang dibawa oleh Rasulullah tadi, aku sedekahkan untuk kaum muslimin. Lalu Rasulullah pun semakin mencintai Hudzaifah bin Yaman, tentunya menyaksikan apa yang terjadi yang dilakukan oleh Hudzaifah bin Yaman. Bapak dan Ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang menjadi kecintaan Rasulullah, faktor yang menjadi kecintaan Rasulullah pada Hudzaifah bin Yaman. Yang pertama adalah zakaun faddin. Hudzaifah bin Yaman memiliki kecerdasan yang luar biasa, cerdas. Sahabat Nabi semuanya cerdas Pak, tapi Hudzaifah bin Yaman di atas mereka lagi.
Itu dilihat oleh Rasulullah bagaimana kecerdasan Hudzaifah bin Yaman. Yang kedua adalah badihatun mutawi'ah. Cepat dia memahami arahan-arahan dari Rasulullah. Lalu yang ketiga, kitmanun lisirri. Sanggup menyembunyikan rahasia. Ini ciri khasnya Hudzaifah bin Yaman. Cerdas, cepat paham, mampu menyimpan rahasia. Kalau istilah kita, biarlah pecah di perut asalkan jangan pecah di mulut. Tapi yang terjadi pecah di mana-mana. Ini itu yang terjadi. Ada rahasia nih Pak. Nah, tapi jangan tahu yang lain. Ah ya, apa rahasia itu? Oh, Bapak pun pergi lagi ke tempat nongkrong bandrek, minum bandrek. Ada rahasia tadi. Apa rahasia? Jangan cerita orang lain ya. Iya, apa tuh ini? Yang bapak-bapak tadi pulang besok sambil mendodos, ada cerita, ada rahasianya. Akhirnya satu kandis tahu Pak. Itu kan selalu terjadi di tengah kita. Tak sanggup kita menahan itu. Dan ini adalah hal yang harus dihindari ya Pak, Bu. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Itu disampaikan oleh Rasulullah. Cukuplah kita menandai seseorang itu tadi adalah seorang pendusta dengan melihat bahwa dia selalu menceritakan apa yang dia dengar. Itu petunjuk Rasulullah tuh Pak. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang suka copy paste, begitu dia dengar dan dia memiliki semangat spirit untuk menjadi orang yang pertama kali mengeksposnya. Hati-hati. Ini ciri-ciri yang disampaikan oleh Rasulullah. Cukuplah seseorang tadi dikatakan pendusta, yaitu tatkala dia suka menceritakan apa yang dia dengar. Semua yang dia dengar langsung diceritakan. Hati-hati, karena di antara kita ada yang sudah mungkin terbiasa seperti itu. Ada tuh Pak, memiliki semangat kebanggaan seperti itu, kebanggaan bahwa dialah orang pertama kali yang menyebarkan berita itu. Ada kebanggaannya, hati-hati. Karena itu ada tanda-tanda yang buruk, harus dihindari. Nah, Hudzaifah bin Yaman, seseorang yang dilihat oleh Rasulullah bahwa dia mampu menyembunyikan rahasia, mampu, luar biasa. Hudzaifah bin Yaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kasus-kasus yang terjadi di tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Madinah, Rasulullah berhadapan dengan masyarakat yang seperti di masa kita juga. Ada yang mukmin, ada yang muslim. Mukmin dengan muslim berbeda tuh. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab luar mereka mengatakan kami telah beriman. Katakanlah wahai Muhammad, kalian belum beriman, tapi katakan saja kami sudah Islam. Islam dengan iman itu dua tingkatan yang berbeda. Rasulullah berhadapan dengan orang yang memiliki status muslim, statusnya mukmin, statusnya muhsin, yang paling tinggi ihsan. Juga Rasulullah berhadapan dengan orang kafir, orang Yahudi. Lalu ada pula orang-orang munafik. Munafik ini yang sangat mengerikan. Kalau Yahudi sudah jelas. Sudah jelas. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani mereka tak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Hari ini orang-orang sebelah Yahudi dan Nasrani kalau dalam keadaan sosial, oke. Ini Allah yang kabarkan Pak. Dan Allah kabar dari Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Benar mereka suka sama kita, tapi itu dalam hal dunia. Nanti sampai dalam masalah agama, ini Allah sudah pastikan bahwa orang Yahudi dan Nasrani tak akan pernah ridho dalam masalah agama kepada kita. Jadi jangan sampai kita kebablasan di sana. Maka dalam prinsipnya seorang muslim itu ada namanya al-wala wal bara. Wala janji setia dan bara berlepas diri. Itu yang terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqas yang sudah kita bahas kemarin. Dia berlepas diri dari ibunya. Ibunya memaksanya untuk murtad, berlepas diri. Dia berlepas diri dari ayahnya. Siapa itu? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tatkala berjumpa dengan ayahnya di perang Badar. Jadi Bapak dan Ibu, ada batasan antara kita dengan orang-orang kafir. Yaitu batasannya adalah agama. Di luar dari agama,
La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tak melarang kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan adil kepada orang yang tidak memusuhi kalian, membunuh kalian dan mengeluarkan kalian dari kampung halaman kalian. Jadi kalau ada orang kafir, dia tidak memusuhi kita, tidak memerangi kita, tidak membunuh kita dan tidak mengusir kita, maka tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Tapi ini dalam ranah yang bukan agama. Kita lihat mereka kesusahan, kita bantu. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Umar ketika dia menyembelih atau kurban. Ditanya kepada pembantunya, "Sudahkah kau berikan daging kurban ini kepada tetangga kita yang Yahudi itu?" Ini tentang hal-hal yang bersifatnya bukan agama. Disinilah nilai rahmat itu harus kita tetap jaga sekuat-kuatnya. Tapi kalau sudah sampai di agama, ayolah datanglah sesekali ke rumah ibadah kami. Sekali setahunnya. Sampai di sana, maka yang harus kita ucapkan adalah lakum dinukum waliyadin. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hudzaifah bin Yaman, beliau memperoleh mandat, perintah istimewa dari Rasulullah karena inilah yang berada di sekitar Rasulullah. Ada muslim, mukmin, muhsin, ada yang kafir, ada yang abu-abu. Itulah orang-orang munafik. Maka Rasulullah SAW menugaskan kepada Hudzaifah bin Yaman untuk memata-matai mereka. Sampailah kita ke inti dari seorang Hudzaifah bin Yaman yang sangat dikenal sampai sekarang, yaitu sebagai seorang mata-matanya Rasulullah SAW. Lalu Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah ketika perang Khandaq, pasca terjadinya perang Uhud. Selesai perang Uhud, Abu Sufyan bin Al-Harb beserta orang-orang musyrikin pulang ke Mekah karena mereka dapat berita, banyak berita hoaks, yaitu mereka mendapat kabar bahwa Nabi Muhammad telah meninggal dunia di perang Uhud. Makanya mereka puas pulang. Begitu sampai ke Mekah dapat kabar, ternyata berita hoaks. Lalu mereka siapkan lagi tentara, berkumpullah 10.000 pasukan orang-orang musyrikin, koalisi antara orang-orang Arab tadi, orang-orang musyrikin berkoalisi, pergi lagi mengejar Rasulullah. Rasulullah SAW baru saja pulang bersama kaum muslimin yang masih selamat dari perang Uhud, baru sampai ke Madinah. Belum selesai luka yang ada di tubuh dan luka yang ada di perasaan atas apa yang telah terjadi, yang barusan terjadi. Lalu datang orang-orang Mekah tadi, musyrikin 10.000. Dalam keadaan seperti itu, mereka pun akhirnya dihambat, ditahan oleh Khandaq, parit yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sehingga orang musyrikin pun terhambat di depan parit. Kaum muslimin berada di dalam Madinah. Kaum wanita diungsikan oleh Rasulullah di sebuah tempat di belakang. Ini genting luar biasa, Pak. Maka indah kalau seandainya kita merenungi peristiwa yang terjadi dari Rasulullah. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah beserta para sahabat Nabi supaya kita bisa sholat hari ini. Lalu tiba-tiba ada pula na'udzubillah meremehkan sholat. Ini perjuangan Rasulullah beserta para sahabat. Kalau mereka angkat bendera, angkat tangan, nggak akan ada kita sholat di dunia ini, Pak. Selesailah itu. Maka kita harus selalu mudah-mudahan bisa merenungi. Inilah perjuangan Islam itu sehingga bisa kita rasakan sekarang. Kaum wanita diungsikan di belakang. Orang Yahudi yang awalnya janji damai dengan Rasulullah, kemudian orang munafik, di sini pula lah momennya. Lalu orang-orang munafik mulailah memata-matai di belakang Rasul, dicarinya. Di mana kaum wanita ini? Laki-laki sedang fokus di depan. Sampai-sampai sholat asar pun terlewatkan. Salat asar terlewatkan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat adalah orang-orang yang paling mengutamakan ibadah. Tapi dalam kasus seperti ini, keadaan ini genting luar biasa, terlewatkan salat asar. Sampailah terbenam matahari, sehingga mereka pun menjamak salat asar itu dengan salat maghrib. Umar dengan kekesalannya mendoakan kepada orang-orang kafir keburukan tadi, mala Allahu kuburahum nara kama syaghluna an salatil wusta. Semoga Allah memenuhi kuburan mereka dengan api neraka. Dalam riwayat lain, semoga Allah memenuhi mulut mereka dengan api neraka, sebagaimana mereka menyibukkan kita dari salat asar ini. Hilang, terlewatkan waktu salat asar. Begini yang terjadi, Pak. Lalu semoga kita tak pernah melewatkan satu salat pun.
Orang-orang munafik mulailah mencari, mana kaum wanita tadi. Lalu mereka pun mulailah mengitari tempat pengungsian kaum wanita muslimah. Di sana ternyata ada bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sofiyah bintu Abdul Muttalib, bibi kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang munafik tengok, oh di sini kaum wanita. Sofiyah dengan kecerdasannya dia tahu, dia paham, oh ini ada orang sedang memata-matai. Lalu mengendap-endaplah Sofiyah, didekatinya posisi yang satu orang sedang memata-matai kaum wanita tadi. Ini Bu, ini mental seorang wanita di masa Rasulullah. Ini mental bukan nengok kalajengking teriak ke tahun tetangga. Ini lihat nih Bu, seorang wanita muslimah, Sofiyah bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di keadaan yang genting. Yang dihadapinya ini bukan kalajengking lipan tadi, bukan ular ini, tapi orang munafik, manusia. Didekatinya pelan-pelan posisi tadi. Begitu dekat dengan orang munafik yang mengintai-ngintai tadi, dipukulnya orang munafik tuh. Terkapar orang munafik tadi, lalu diambilnya pedangnya, dipenggalnya kepalanya. Begitu dipenggalnya, dilemparkan kepalanya tadi ke tempat orang nongkrong orang munafik yang sedang sisanya lagi tadi. Dilemparkannya kepala ke sana. Jadi orang lagi nongkrong menunggu kabar dari mas yang ngintip tadi nih, nunggu nih. Apa kabarnya ini? Rupanya yang datang bukan kabar tapi kepala kawannya. Langsung merinding ketakutan dan mereka pergi. Jadi kaum muslimah pun selamat. Inilah keadaan yang genting di Khandaq tadi. Nah, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, di dalam Rasulullah beserta para sahabat luar biasa gentingnya. Di luar mereka sedang mengepung orang kafir tadi. Lalu datanglah di antara tentara Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengirimkan angin di malam hari itu. Ketika malam hari ini tadi, di malam itu luar biasa dinginnya, luar biasa gelapnya, sampai-sampai para sahabat itu menceritakan, nggak bisa kami melihat jari kami. Di gelap kali itu Pak, nggak bisa kami melihat jari kami sendiri. Di luar ditambah lagi angin. Lalu dalam keadaan seperti itu, ternyata angin yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah angin di antara tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Rasulullah pun memberikan tugas spesial kepada Huzaifah bin Yaman, dan kita lanjutkan setelah azan salat Isya. Ada sallallahu ala nabiyina Muhammad. Fadhal Pak. Allahu akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Jadi tatkala angin tadi telah Allah kirim sebagai tentara di antara tentara-tentara Allah menghantam orang-orang musyrikin di luar Khandaq. Lalu Rasulullah pun berjalan berkeliling di tengah kaum muslimin, melihat seluruh kaum muslimin dalam keadaan kedinginan. Semuanya kedinginan. Lalu Hudzaifah bin Yaman pun menceritakan bahkan dia mengenakan selimut yang kecil diparuh dua, dipotong duanya. Setengah untuk sahabatnya, setengah lagi dia. Berselimut dengan seadanya seperti itu. Cuaca luar biasa dinginnya. Lalu Rasulullah pun menanya, "Man hadza? Siapa ini?" Dalam kegelapan itu. Hudzaifah menjawab, "Hudzaifah wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah pun memanggil Hudzaifah. Dan Rasulullah pun memberikan sebuah misi rahasia. Innahu kainun fil qaumi khabarun, sesungguhnya telah terjadi sesuatu pada orang kafir di luar sana. Maka tasallal ila askarihim wa'tini bi khabarihim, maka kamu mengendap-endaplah, masuklah ke dalam barisan tentara mereka dan ambillah dan kabarkanlah kepadaku apa yang terjadi di tengah mereka, apa kabar mereka. Kata Hudzaifah bin Yaman, dalam keadaan seperti itu aku masih dalam keadaan kedinginan luar biasa, ditambah lagi misi seperti ini. Dia dikirim sendirian masuk ke tengah-tengah rombongannya tentara orang-orang musyrikin. Lalu aku pun sudahlah kedinginan, ketakutan lagi. Ketika aku mau berangkat, ternyata Rasul mendoakan, Allahumma hfazhu min baini yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi wa min fawqihi wa min tahtihi. Ya Allah, lindungilah dia. Ini doa Rasulullah, tentu doa yang mustajab. Ya Allah, lindungilah Hudzaifah dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya, dari atasnya, dari bawahnya. Langsung ketika itu kata Hudzaifah, demi Allah, begitu habis selesai Rasulullah dalam doanya tadi, hilang ketakutanku tadi. Dingin pun hilang langsung. Ini bukan basa-basi, ini adalah mustajabnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hudzaifah pun mulailah dia masuk. Sebelum berangkat ada satu pesan Rasulullah, ya Hudzaifah, la tuhditsanna fil qaumi syai'an hatta ta'tiyani. Wahai Hudzaifah, kau hanya pergi mencari informasi ke sana, jangan lakukan apapun. Nah, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, kita lihat lagi nih bagaimana kepatuhan seorang Hudzaifah tadi. Perintah Rasulullah hanya mengambil informasi, jangan lakukan apapun. Lalu aku pun masuklah ke rombongan tentara-tentara musyrikin tadi yang 10.000 tadi, masuk dia dalam kegelapan itu. Ternyata mereka dalam keadaan panik, angin sedang kuat-kuatnya, tenda sudah berhamburan, dihantam oleh angin tadi. Dalam keadaan seperti itu berpidatolah Abu Sufyan ibn al-Harb. Abu Sufyan ketika ini di perang Khandaq ini, perang Uhud, perang Khandaq, dialah pemimpin orang musyrikin, pengganti Abu Jahal. Abu Jahal sudah terkapar di perang Badar.
Abu Sufyanlah sebagai pemimpinnya orang musyrikin. Ini pemimpinnya ini. Rupanya dalam keadaan seperti itu Abu Sufyan berdiri berpidato dia. Hudzaifah bin Yaman sudah berada di dalam tadi, dalam keadaan bersembunyi menjadi mata-mata di sana. Lalu berkatalah Abu Sufyan bin Harb. Dia mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy, wahai masyarakat Quraisy, wahai kelompok kaum Quraisy, sesungguhnya aku akan mengatakan sesuatu untuk kalian, kepada kalian, tapi aku takut. Aku takut nanti berita ini sampai ke Muhammad. Maka silakan kalian pastikan orang di samping kalian. Betulkah itu adalah kerabat kalian atau jangan-jangan ada mata-mata di sana?" Lalu begitu diucapkan oleh Abu Sufyan seperti itu, kata Hudzaifah, langsunglah aku, kata Hudzaifah bin Yaman, sang mata-mata Rasulullah, begitu diucapkan seperti itu, langsung aku menanya orang di sampingku, "Man anta?" Siapa engkau? Padahal dia mata-matanya. Inilah kecerdasan Hudzaifah bin Yaman. Jadi dia tidak menunggu dia pula ditanya, dia bertanya duluan, "Siapa engkau?" Lalu orang di sebelah menjawab, "Fulan bin Fulan." Ditanya lagi, "Siapa engkau?" "Fulan bin Fulan." Padahal dialah sang mata-mata tadi. Ini kecerdasan seorang Hudzaifah bin Yaman. Kayak itu kita sampaikan di awal tadi. Sudah selesai dipastikan semuanya, berpidatolah Abu Sufyan bin Harb. "Wahai masyarakat Quraisy, sesungguhnya kalian demi Allah, kalian sekarang berada di sebuah tempat yang tak akan kekal. Mengepung Madinah ini tak akan kekal. Sedangkan kendaraan kita sudah porak-poranda nih. Unta, kuda sudah ada yang lari-lari. Tenda-tenda sudah berterbangan. Kemudian orang Yahudi dari Bani Quraisyah, koalisi kita sudah pergi meninggalkan kita, dan kita pun memperoleh angin yang seperti ini pula nih. Kalau seperti ini keadaannya, fartahilu fa inni murtahilun." Pulanglah kalian, karena aku akan pulang. Udah keadaan seperti ini apa ditunggu lagi? Udahlah kalian pulang, kalau nggak mau ya udah aku tetap pulang, kata Abu Sufyan. Lalu dia pun langsung selesai pidato tadi, langsung naik ke atas ontanya, dicabutnya lah, dibukanya lah ikatan tambatan dari onta tadi, langsung dia pulang Abu Sufyan tadi. Maka dalam keadaan seperti itu, kata Hudzaifah, "Laula anna Rasulullah amaroni alla uhditsa syai'an ata'ati laqataltuhu bisahmin." Demi Allah, kata Hudzaifah bin Yaman, sang mata-mata Rasulullah, sahabat Rasulullah ini, demi Allah, kalaulah bukan perintah Rasulullah tadi, apa perintah terakhir tadi? Jangan lakukan apapun. Demi Allah, kalaulah bukan perintah Rasulullah untuk tidak melakukan apapun tadi, demi Allah, ku tembak Abu Sufyan itu dengan anak panah. Keadaan sangat memungkinkan. Abu Sufyan pemimpinnya orang musyrikin. Ya, ketika itu mungkin kalau di masa sekarang pemimpinnya itu Netanyahu itulah umpamanya. Ini sebelum Islam. Alhamdulillah Abu Sufyan di akhirnya di Fathu Makkah menjadi muslim. Nah, inilah gambaran dia pemimpinnya ini. Pemimpinnya orang musyrikin ketika itu. Momennya pas, gelap, untuk melontarkan anak panah sangat mungkin. Tapi dia teringat bahwa pesan Rasulullah, jangan lakukan apapun. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, potensi apapun, bagaimanapun keadaan yang sangat menguntungkan, tapi kalau tak ada perintah Rasulullah tak dilakukan oleh sahabat Nabi. Begitulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, ini tentunya menjadi cambuk untuk kita semua. Maka di antara ulama ada yang mengatakan, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bid-dalil faf'al. Bahkan kalau ada seandainya ada dalilnya, kalau bisa jangan menggaruk kepala tadi kecuali dengan dalil. Itulah saking prioritas petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat nantinya. Jadi Bapak dan Ibu bukan Allah, beginilah kokohnya para sahabat Nabi. Kalau Rasulullah katakan A, tak pernah jadi B. Kita sampai Z kadang. Jadi ini adalah hal yang harus menjadi prinsip kita. Maka Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah ini Hudzaifah pun tetap dia menjadi mata-matanya Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, dia pun menjadi mata-matanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sampai di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tetap menjadi mata-matanya. Bahkan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu ketika mau mensolati jenazah, maka Umar bin Khattab selalu memastikan dulu ada enggak Hudzaifah bin Yaman di sini. Itu yang selalu terjadi dilakukan oleh Umar bin Khattab.
Kalau tidak ada Hudzaifah bin Yaman di dalam jamaah untuk melaksanakan sholat jenazah tadi, maka Umar bin Khattab selalu meninggalkan jenazah itu. Tak mau Umar mensolati jenazah yang tidak ada Hudzaifah bin Yaman. Kenapa? Karena Hudzaifah bin Yaman tentu dia telah mengetahui rahasia-rahasia, kabar-kabar tersembunyi tentang si mayat ini. Jadi makanya Hudzaifah bin Yaman tak mau sholat, dan Umar memahami itu. Kalaulah Hudzaifah bin Yaman tak mau mensolati jenazah ini, berarti ada masalah di jenazah ini. Maka Umar pun tak mau mensolati. Poin besarnya nih Bapak dan Ibu, ternyata praktik tidak mau mensolati jenazah itu dilakukan oleh para sahabat Nabi. Dan bukan hanya para sahabat Nabi, ternyata Rasulullah SAW pun juga pernah melakukan itu. Rasulullah tidak mau mensolati jenazah yang masih ada hutangnya. Lagi-lagi hutang, jangan pernah main-main Bapak dan Ibu dalam hutang. Kemudian para sahabat Nabi pun demikian pula. Jadi Bapak dan Ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin dalam segi sosial disebut dengan sanksi sosial, tapi ini juga ternyata dilakukan oleh para sahabat Nabi, orang-orang yang paham agama. Jadi ini juga termasuk dalam kategori sanksi agama. Jadi praktik tidak melaksanakan sholat kepada seseorang tadi itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, dilakukan oleh para sahabat Nabi. Maka hati-hati kita dalam amaliyah kita, keseharian kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang pamer terhadap dosa, pamer terhadap apa kegelapan yang dia lakukan. Jadi na'udzubillah, kalau ini terjadi, maka ini termasuk orang yang tak mau disolati oleh orang-orang soleh, dan tidak ada dosa di sana. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu. Jadi itu yang terjadi. Sampai suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah cerita dikit dengan Hudzaifah dan bertanya, "Afi umali ahadun minal munafiqin?" Wahai Hudzaifah, dalam orang-orang pekerja, pegawai-pegawaiku, adakah orang munafik di sini wahai Hudzaifah? Dijawab oleh Hudzaifah, "Wahid, ada satu orang." Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, ada satu orang yang orang munafik dari pegawaimu. Umar mengatakan, "Dullani alaihi, tunjukkan aku wahai Hudzaifah, yang mana orang munafik itu?" Dijawab oleh Hudzaifah bin Yaman, "La af'al, takkan kulakukan wahai Amirul Mukminin, enggak mau kutunjuki itu." Nah, mungkin di sini Hudzaifah bin Yaman melihat bahwa munafiknya ini masih ringan, sehingga dia pun tidak mengabarkan kepada Rasulullah, kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sampailah tatkala beliau dalam keadaan sakit, Hudzaifah bin Yaman, beliau pun bertanya kepada orang-orang yang berada mendekatinya, mengunjunginya, "Ajitum bikafanin?" Apakah kalian datang sambil membawa kain kafan? Mereka menjawab, "Na'am, iya." Lalu Hudzaifah berpesan, "La tughalu bil akfan, fa yakun li 'indallahi khairun buddilat bihi khaira." Jangan kalian berlebih-lebihan terhadap kain kafan terhadapku nantinya. Kalaulah ada kebaikan pada diriku di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka nantinya akan Allah ganti dengan yang lebih baik nantinya. Lalu Hudzaifah pun berdoa, "Allahumma innaka ta'lam anni kuntu uhibbul faqra 'alal ghina." Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui bahwasanya aku lebih mencintai kemiskinan, kefakiran dibandingkan kekayaan. Ya Allah, wa uhibbu dhilla 'alal 'izzi. Ya Allah, aku lebih suka, Engkau telah mengetahui bahwa aku lebih suka kehinaan dibandingkan kemuliaan, status kemuliaan di tengah-tengah manusia. Wa uhibbul mauta 'alal haya, dan aku lebih cinta terhadap kematian daripada kehidupan ini ya Allah. Lalu setelah beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kembalilah Hudzaifah bin Yaman ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Hudzaifah bin Yaman. Lalu sampai di penghujungnya bahwa kita jangan pernah merasa bosan untuk mengenal sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini dalam manhajnya seorang muslim. Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala dalam kitabnya Minhajul Muslim, yang sudah kita mungkin di rumah kita ada semuanya terjemahannya. Tapi Bapak dan Ibu, di sana dituangkan oleh Abu Bakar Al-Jazairi bahwasanya di antara prinsipnya seorang muslim itu adalah hubbus sahabah, cinta ke sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak mampu, kalau kita ragu, lemah cinta kita kepada sahabat Nabi, lemah keinginan kita untuk mengenal sahabat Nabi, maka yakinlah pintu untuk mengikuti Rasulullah itu semakin tertutup. Hari ini itulah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, bahwa mereka tak cinta
kemudian lagi adanya sahabat Nabi ini tempel-tempel, ini Muawiyah, ini orang yang zalim, ini begini begitu, lalu ditempelin merek ini dan itu kepada sahabat Nabi, dan akhirnya mereka pun membuat jalan dan jalur sendiri. Jadi ini merupakan bagian dari manhaj prinsipnya seorang muslim, cinta kepada sahabat Nabi, dan inilah seorang Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Hadza sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.